Selamat pagi kepada Pak Marisi dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Daniel, Edwina, dan Kitami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis. Boleh di next. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa topik mengenai kombinasi bisnis. Yang pertama, kami akan membahas mengenai tujuan, kemudian kami akan membahas mengenai identifikasi kombinasi bisnis, metode akuisisi, pengukuran dan pengukuran aset, prinsip pengakuan dan prinsip pengukuran, kemudian ada goodwill, di mana ada pengakuan dan pengukuran, dan yang terakhir ada pengungkapan. Boleh di next. Untuk tujuannya dari PSAK 22 kombinasi bisnis ini sendiri adalah bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya, sehingga diatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak pengakuisisi atau acquirer. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan ini mengatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak pengakuisisi. Yang pertama, mengakui dan mengukur dalam laporan keuangan aset teridentifikasi yang diperoleh, kemudian liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali dari pihak diakuisisi atau acquirer. Kemudian, mengakui dan mengukur goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Dan yang terakhir, mengatur informasi yang diungkapkan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis itu sendiri. Boleh di next. Setelah itu, kita akan membahas mengenai identifikasi kombinasi bisnis. Di dalam PSAK 22, paragraf yang ketiga, entitas mengatur apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan sebuah kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pernyataan ini yang mengisyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka entitas pelapor mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai sebuah akuisisi aset. Pada paragraf pedoman penerapan paragraf 5 dan paragraf 12D memberikan pedoman untuk mengidentifikasi suatu kombinasi bisnis dan definisi suatu bisnis. Pada pedoman penerapan 5, PSAK ini mendefinisikan bahwa kombinasi bisnis sebagian suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi dengan beberapa cara. Sebagai contoh, pertama dengan mengalihkan kas, setara kas, atau aset, termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis. Kemudian dengan menimbulkan liabilitas, selain itu dengan menerbitkan kepentingan ekuitas. Yang keempat, dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan. Dan yang terakhir, tanpa mengalihkan imbalan, termasuk yang hanya berdasarkan kontrak. Boleh next. Kemudian di sini juga di dalam PSAK 22 paragraf yang ke-8 dan yang ke-9 membahas mengenai metode akuisisi. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Ada 4 poin. Yang pertama, pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Kemudian yang B, penentuan tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi, dan yang terakhir pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Boleh di next. Kemudian di dalam kombinasi bisnis juga kita akan membahas mengenai identifikasi pihak pengakuisisi. Di dalam PSAK 22 paragraf yang ke-6, untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Ada 4 poin. Yang pertama, poin pertama, entitas yang mengalihkan kas atau aset atau menimbulkan liabilitas. Yang kedua, menerbitkan ekuitas atau reverse acquisition. Penerbit sama dengan diakuisisi.
Yang ketiga, ukuran relatifnya signifikan lebih besar. Dan yang terakhir, berinisiatif telah ada sebelum terjadinya kombinasi. Boleh di next. Setelah itu, identifikasi pihak pengakuisisi. Dalam PSAK 22 paragraf yang ke-6, untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Dijelaskan juga di dalam PSAK 22 paragraf yang ke-7, pedoman dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidarian, digunakan untuk mengidentifikasi pihak pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas lainnya, yaitu pihak yang diakuisisi. Jika suatu kombinasi telah terjadi, tetapi penerapan pedoman PSAK 65 tidak secara jelas mengidentifikasi mana dari entitas yang bergabung sebagai pihak yang mengakuisisi, maka penentuan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor di paragraf pedoman penerapan 14 dan pedoman penerapan 18. Boleh di next. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai penentuan tanggal akuisisi. Di dalam PSAK 22 paragraf 8 dijelaskan bahwa pihak pengakuisisi mengidentifikasikan tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Di PSAK 22 paragraf yang ke-9 juga, tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi umumnya adalah tanggal pihak pengakuisisi secara hukum telah mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak yang diakuisisi, yaitu pada tanggal penutupan. Akan tetapi, pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian pada tanggal sebelum atau setelah tanggal penutupan. Sebagai contohnya, tanggal akuisisi mendahului tanggal penutupan jika dalam perjanjian tertulis menyatakan bahwa pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi pada tanggal sebelum tanggal penutupan. Pihak pengakuisisi mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait dalam mengatur tanggal akuisisi. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Next. Yang pertama, kita akan memahami mengenai pengakuan. Next. Prinsip pengakuan diatur pada PSAK 22 paragraf 10 yang berbunyi demikian. Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi. Next. Untuk selanjutnya, yaitu ketentuan pengakuan yang dibahas pada PSAK 22 paragraf ke-11 yang berbunyi, untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih memenuhi definisi aset dan liabilitas dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan pada tanggal akuisisi. Sebagai contoh, biaya yang diperkirakan oleh pihak pengakuisisi tetapi tidak wajib dikeluarkan di masa depan untuk melaksanakan rencananya untuk keluar dari aktivitas pihak diakuisisi atau untuk melakukan terminasi kontrak kerja atau merelokasi karyawan pihak diakuisisi tersebut bukanlah liabilitas pada tanggal akuisisi. Oleh karena itu, pihak pengakuisisi tidak mengakui biaya tersebut sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi. Akan tetapi, pihak pengakuisisi mengakui biaya tersebut dalam laporan keuangan setelah kombinasi sesuai dengan SAK lain. Next. Selanjutnya, ketentuan pengakuan menurut PSAK 22 paragraf ke-12 sebagai tambahan untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi atau pemilik sebelumnya dalam transaksi kombinasi bisnis dan bukan hasil transaksi terpisah. Pihak pengakuisisi menerapkan pedoman di paragraf 51 sampai 53 untuk menentukan aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih mana yang merupakan bagian dari pertukaran dengan pihak diakuisisi dan mana yang merupakan hasil dari transaksi terpisah jika ada, untuk dicatat sesuai dengan sifatnya dan SAK terkait. Next.
Transaksi yang dilakukan oleh atau atas nama pihak pengakuisisi atau utamanya untuk kepentingan pihak pengakuisisi atau entitas hasil penggabungan dan bukan utamanya untuk kepentingan pihak diakuisisi atau pemilik sebelumnya sebelum kombinasi adalah mungkin merupakan suatu transaksi terpisah. Berikut ini adalah contoh transaksi terpisah yang tidak tercakup dalam penerapan metode akuisisi. Yang pertama, transaksi yang bertujuan untuk menyelesaikan hubungan yang telah ada sebelumnya antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi. Yang kedua, transaksi yang memberikan remunerasi kepada karyawan atau pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi untuk jasa masa depan. Dan yang ketiga, transaksi yang merupakan penggantian kepada pihak diakuisisi atau pemilik sebelumnya atas pembayaran biaya terkait akuisisi yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Next. PSAK 22 paragraf ke-53 mengatakan bahwa biaya terkait akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis. Biaya tersebut mencakup fee makelar atau finder's fees, fee penasihat, hukum, akuntansi, penilaian, dan fee profesional atau konsultasi lainnya, biaya administrasi umum termasuk biaya penunjang Departemen Akuisisi Internal, dan biaya pendaftaran serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Pihak pengakuisisi mencatat biaya terkait akuisisi sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima, dengan satu pengecualian. Biaya penerbitan efek utang dan efek ekuitas diakui sesuai PSAK 50, instrumen keuangan, dan penyajian dan PSAK 71 di instrumen keuangan. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengecualian dari prinsip pengakuan. Nah, pengecualian dari prinsip pengakuan ini adalah liabilitas dan liabilitas kontingensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai pengukuran. Next. Nah, PSAK 22 paragraf 18 mengatakan bahwa pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Itu adalah bunyi prinsip pengukuran. Next. Adapun pengecualian dari prinsip pengukuran yaitu yang pertama, hak yang diperoleh kembali. Lebih jelasnya ada dalam Pedoman Penerapan 35 dan Pedoman Penerapan 36. Hak yang diperoleh kembali ini kalau menurut PSAK 22 paragraf ke-55 adalah hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset tak berwujud diamortisasi selama sisa periode kontraktual dari kontrak yang mendasari pemberian hak tersebut. Pihak pengakuisisi yang selanjutnya menjual hak yang diperoleh kembali kepada pihak ketiga memasukkan nilai tercatat aset tak berwujud tersebut dalam menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan. Selanjutnya ada transaksi pembayaran berbasis saham, karena ini merupakan ruang lingkup PSAK 53 mengenai pembayaran berbasis saham. Yang terakhir adalah aset yang dimiliki untuk dijual, karena menyangkut PSAK 58, yaitu aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang diberhentikan. Next. Pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama yaitu diatur dalam PSAK 22 paragraf 24 sampai 25 mengenai pajak penghasilan karena menyangkut ruang lingkup PSAK 46 yaitu pajak penghasilan. Yang kedua pada paragraf 26 yaitu mengenai imbalan kerja karena menyangkut PSAK 24 imbalan kerja. Yang ketiga ada aset indemnifikasi diatur dalam paragraf 27 sampai dengan 28 atau mengenai nilai dijamin, di mana PSAK 22 paragraf 27 menyatakan bahwa penjual dalam kombinasi bisnis dapat secara kontraktual menjamin atau indemnify pihak pengakuisisi atas hasil dari suatu kontingensi atau ketidakpastian terkait dengan seluruh atau sebagian dari aset atau liabilitas tertentu. Lalu yang terakhir ada sewa di mana pihak diakuisisi merupakan penyewa. Pada PSAK 22 diatur dalam paragraf 28A dan B karena hal ini menyangkut ruang lingkup PSAK 73 mengenai sewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada PSAK 22 paragraf yang ke-32 ini kita akan membahas mengenai goodwill.
Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih A atas B, di mana A nilai gabungan dari yang pertama, imbalan yang dialihkan yang diukur seusai PSAK ini umumnya mengisyaratkan nilai wajar pada tanggal akuisisi pada paragraf 37. Kemudian kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, dan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, paragraf 41 dan 42, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dan untuk atas B-nya, selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Next. Pada PSAK 22 paragraf yang ketiga, goodwill, jika kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi lebih andal, goodwill ditentukan dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang dialihkan. Kemudian, jika terdapat imbalan yang dialihkan, nilai wajar kepentingan ekuitas pengakuisisi ditentukan dengan teknik penilaian. Boleh di next. Baik. Kemudian pada PSAK 22, paragraf yang ke-34 hingga ke-36 ini dikatakan mengenai pembelian dengan diskon. Pada paragraf 34 menjelaskan bahwa pihak pengakuisisi melakukan pembelian dengan diskon yaitu suatu kombinasi bisnis di mana jumlah dalam paragraf yang tadi sudah dijelaskan pada paragraf 32B melebihi jumlah gabungan dari jumlah yang diatur dalam paragraf 32A. Jika selisih lebih itu tetap ada setelah penerapan persyaratan dalam paragraf 36, maka pihak pengakuisisi mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laba rugi pada tanggal akuisisi. Keuntungan tersebut diatribusikan kepada pihak pengakuisisi. Kemudian, pada paragraf 35, pembelian dengan diskon dapat terjadi sebagai contoh dalam kombinasi bisnis yang merupakan penjualan terpaksa yang terjadi karena pihak penjual melakukannya karena paksaan. Akan tetapi, pengecualian pengakuan atau pengukuran untuk pos-pos tertentu dalam paragraf 22 hingga 31 mungkin juga mengakibatkan pengakuan keuntungan atau perubahan jumlah keuntungan yang diakui pada pembelian dengan diskon. Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian, kita akan melihat pada paragraf 36, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut. Pihak pengakuisisi selanjutnya menelaah prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dipersyaratkan PSAK ini untuk diakui pada tanggal akuisisi untuk seluruh hal-hal seperti berikut. Yang pertama, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Yang kedua, kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi jika ada. Yang ketiga, untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi. Dan yang terakhir, imbalan yang dialihkan. Boleh di next. Untuk imbalan yang dialihkan ini dibahas di dalam PSAK 22 paragraf yang ke-37 sampai yang ke-38. Di mana di dalam paragraf tersebut imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi pada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Akan tetapi, setiap bagian penghargaan pembayaran berbasis saham dari pihak pengakuisisi yang ditukarkan dengan penghargaan yang dimiliki oleh karyawan pihak yang diakuisisi, yang termasuk dalam imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis,
diukur sesuai dengan paragraf 30 daripada dengan nilai wajar. Contohnya, bentuk potensial dari imbalan tersebut mencangkup kas, aset lain, bisnis atau entitas anak dari pihak pengakuisisi, imbalan kontingensi, instrumen ekuitas biasa atau preferred, opsi, warrant, dan kepentingan anggota dari entitas bersama atau mutual entity. Kemudian, di dalam paragraf 38, imbalan yang dialihkan dapat mencakup aset atau liabilitas dari pihak pengakuisisi yang dimiliki nilai tercatat yang berbeda dari nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Sebagai contoh, aset non-meter atau suatu bisnis dari pihak pengakuisisi. Jika demikian, pihak pengakuisisi mengukur kembali aset atau kerugian yang dihasilkan jika ada dalam laba rugi. Akan tetapi, kadang aset atau liabilitas alihan tetap berada di dalam entitas hasil penggabungan setelah kombinasi bisnis itu terjadi. Sebagai contoh, karena aset atau liabilitas dialihkan kepada pihak yang diakuisisi daripada kepada pihak pemilik sebelumnya, dan oleh karena itu pihak pengakuisisi tetap mengendalikan aset atau liabilitas tersebut. Dalam situasi tersebut, pihak pengakuisisi mengukur aset dan liabilitas tersebut pada nilai tercatat sesaat sebelum tanggal akuisisi dan tidak boleh mengakui keuntungan atau kerugian laba rugi atas aset atau liabilitas yang dikendalikannya, baik sebelum maupun setelah terjadinya kombinasi bisnis itu sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Next. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi setelah pengakuan awal. Secara umum, menurut PSAK 22 paragraf 54, pihak pengakuisisi selanjutnya mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK yang dapat diterapkan untuk pos-pos tersebut, tapi tergantung pada sifatnya. Akan tetapi, PSAK ini memberikan pedoman atas akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, ada hak yang diperoleh kembali. Yang kedua, liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, aset indemnifikasi. Dan yang terakhir ada imbalan kontingensi. Next. Selanjutnya, pada paragraf 55 mengatur tentang hak yang diperoleh kembali. Hak yang diperoleh kembali yang diakuisisi sebagai aset tak berwujud yang kemudian diamortisasi selama sisa periode kontraktual dari kontrak yang mendasari pemberian hak tersebut. Pihak pengakuisisi yang selanjutnya menjual hak yang diperoleh kembali kepada pihak ketiga, kemudian memasukkan nilai tercatat aset tak berwujud tersebut dalam menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan. Selanjutnya pada paragraf 56 ada mengenai liabilitas kontingensi. Setelah pengakuan awal dan sampai liabilitas diselesaikan, dibatalkan atau kadaluarsa, pihak pengakuisisi mengukur liabilitas kontingensi yang diakui dalam kombinasi bisnis pada nilai yang lebih tinggi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jumlah diakui sesuai dengan PSAK 57 yang mengatur tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Yang kedua, ada jumlah pada awalnya diakui setelah dikurangi. Jika diterapkan, jumlah kumulasi penghasilan diakui sesuai dengan PSAK 72 yang mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Next. Selanjutnya ada aset indemnifikasi. Diatur pada paragraf 57, yaitu mengenai setiap akhir periode pelaporan selanjutnya, pihak pengakuisisi mengatur aset indemnifikasi yang diakui pada tanggal akuisisi dengan dasar yang sama dengan liabilitas atau aset yang dijamin, tunduk kepada setiap pembatasan kontraktual atau jumlah. Untuk aset
indemnifikasi yang setelah pengakuan awal tidak diukur pada nilai wajarnya. Maka dari itu, berdasarkan pada penilaian manajemen tentang kolektibilitas dan aset indemnifikasi tersebut, pihak pengakuisisi menghentikan pengakuan aset indemnifikasi hanya ketika pihak pengakuisisi mengambil aset, lalu ada yang menjualnya atau kehilangan haknya. Next. Imbalan kontingensi diatur pada paragraf 58. Mengenai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian diperhitungkan dalam ekuitas. Yang kedua ada instrumen keuangan yang diatur juga dalam PSAK 55, diukur dengan nilai wajar munculnya keuntungan atau kerugian. Yang terakhir tidak termasuk instrumen keuangan PSAK 57. Next. Selanjutnya ada pengungkapan. Pengungkapan berisi tentang pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi ketika yang pertama ada selama periode pelaporan berjalan, yang kedua setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan tersebut. Untuk mencapai tujuan pada paragraf 59, pihak mengakuisisi mengungkapkan jumlah informasi yang diatur dalam paragraf PP 64 sampai PP 66. Next. Selanjutnya, pada paragraf 61 menjelaskan tentang pihak mengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Pada paragraf 62 menjelaskan tentang pemenuhan tujuan pada paragraf 61. Pihak mengakuisisi mengungkapkan informasi yang diatur dalam paragraf PP 67. Pada paragraf 63 menjelaskan tentang pengungkapan spesifik yang diisyaratkan pada PSAK ini dan SAK tidak mencapai tujuan yang ditentukan pada paragraf 59 dan 61. Maka pihak pengakuisisi mengungkapkan seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.